Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Pak Assalamualaikum Mus. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Pak Mus Berikutnya, dari Min 2 Banyumas, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ansori yang kami hormati, mohon izin memperkenalkan diri, saya Muhsin dari Banyumas, Pak Ansori. Banyumas Min 2 itu di mana Min 2? Ada di Tambak, Pak. Oh, Tambak Sumbio. Iya, di Sumbio ke timur Tambak. Yang terkenal ada sate bebek khusus di situ, Pak, monggo pinarak. Ya, yang pertama saya sampaikan selamat kepada Balai Diklat Keagamaan Semarang atas prestasi WBK yang sudah diraih, dan insya Allah itu sangat menginspirasi bagi kami yang ada di satuan pendidikan yang ada di madrasah untuk ikut menyusul agar bisa mendapatkan predikat WBK dan WBBM. Mohon bimbingan dan doa restunya selalu tentunya. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan atau juga mungkin bisa dikatakan sebagai usul, Pak. Jadi kalau saya melihat bahwa kualitas atau mutu pelayanan madrasah itu selain ditentukan oleh kepala guru, juga komite atau pengurus yayasan punya peranan yang sangat penting di sini. Selama ini kadang-kadang kalau saya melihat, termasuk yang ada di Tambak, seakan-akan komite itu mereka merasa, wah, saya kok hanya dimintai tanda tangan, toh sementara kiprahnya itu masih sangat kecil. Nah, ini mungkin usulan saya, selain ada pelatihan untuk tenaga pendidik, ini juga ada pelatihan yang difasilitasi oleh Balai Diklat untuk para komite atau pengurus yayasan yang ada di madrasah. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih Pak Saifuddin. Pak Saifuddin, ini pertanyaan pertamanya mirip dengan Pak Muhsin terkait dengan WPK. Bagaimana cara menciptakan ZI WPK yang efektif di madrasah? Kuncinya adalah satu adalah komitmen pimpinan. Komitmen pimpinan. Pimpinan yang betul-betul inovatif, pimpinan yang tanggung jawab, pimpinan yang profesional, pimpinan yang punya semangat. Nah, semangat ini yang penting. Jadi kami mengharapkan kepada Bapak Ibu semuanya yang ada di forum ini, ketika kita menjadi ASN atau menjadi PNS Kementerian Agama, kita jangan hanya merasa hanya sebagai pegawai Kementerian Agama. Kalau hanya jadi pegawai Kementerian Agama, itu hanya terikat dengan jam kerja dan tugas-tugas kerja kita, membuat SKP, membuat laporan capaian kinerja, kemudian ada kenaikan pangkat, selesai udah itu. Tapi kita harus punya ruh perjuangan, Bapak Ibu. Ruh perjuangannya apa? Bahwa Kementerian Agama ini lahir adalah melalui proses panjang, sejarah panjang, sebagai bukti penghargaan negara terhadap jasa-jasa para pahlawan, yang sebagian besar para pejuang-pejuang mereka, pejuang-pejuang kita adalah tokoh-tokoh agama. Itu yang perlu disiapkan adalah satu, pemimpin yang punya semangat, tim yang semangat juangnya, keikhlasannya tinggi, kreatif, tidak mengenal lelah, dan juga semangat berjuang. Yang ketiga adalah petakan area-area yang akan dilakukan perubahan-perubahan itu. Nah, secara bertahap dilakukan dan nanti hasilnya dikomunikasikan dengan kami. Tim BPK kami siap berkomunikasi langsung atau melalui Zoom untuk pembimbingan dengan Bapak Ibu yang berminat, punya semangat untuk membangun ZI di madrasah-madrasah Bapak Ibu. Kami siap untuk mendampingi. Itu adalah untuk menjawab pertanyaan Pak Saifuddin dan juga Pak Muhsin. Pelatihan untuk kepala ketua komite, betul Bapak Ibu,
selama ini kita tidak pernah atau mungkin setidak-tidaknya tidak melaksanakan terhadap pelatihan untuk komite madrasah. Komite madrasah adalah satu komunitas yang mempunyai peran penting terhadap penyelenggaraan dan kelangsungan madrasah. Sinergi dengan tingkat sinergi yang cukup intensif dengan madrasah juga harus diciptakan dengan sebaik-baiknya. Maka perlu, dan kami respon, kami setuju dengan adanya jenis pelatihan untuk komite madrasah agar peran mereka dalam mendukung keberlangsungan madrasah menjadi signifikan dan memberikan manfaat yang lebih besar.